saat ini, oh ada suaminya sayang. Ya Allah. Selamat datang di Curhatan Julia Rimba. Mohon maaf ya pemirsa, kalau aku baru sempat mengharapkan diri ke kalian ini ya, karena ada suatu kejutan yang belum bisa aku share saat ini ya. Dan kemarin dari China ke Bali, ke Jakarta, ke Bali lagi. Jadi aku baru sampai ini sebetulnya ya, di Bali. Oke. Aku udah gak sabar nih ya mau membacakan cerita-cerita, dan aku harap bisa bermanfaat ya saran-saran dari aku. Disclaimer, aku ini bukan psikolog. Mudah-mudahan aku akan jadi psikolog dan betul-betul mendapatkan gelar dalam beberapa tahun ke depan. Doain, amin, amin. Ya, jadi disclaimer, aku bukan psikolog ya. Ini saran pure dari pengalaman pribadi aku, dari observasi aku terhadap diri aku dan lingkungan sekitar aku. Cus, kita mulai. Edisi pasangan inisial L ya. Dear Julia, terima kasih untuk kesempatan berceritanya. Sama-sama. Baik, aku mulai. Ketika harus memilih antara diri sendiri dan anak, situasinya saat ini adalah saya memilih untuk kerja dengan pola 3 shift. Astagfirullahaladzim, luar biasa ya. Masuk pagi, masuk siang, dan masuk malam. Saya memilih untuk melalui ini dengan alasan saya merasa akan lebih banyak waktu untuk mendampingi anak-anak. Ibu yang baik ya, inisial L ini. Juga mempersiapkan makanan bagi mereka yang qadarullah saat ini mengalami gangguan penyerapan nutrisi makanan, ya Allah, sehingga mengalami kesulitan untuk tumbuh kembang mereka. Jadi saya harus selalu menyiapkan makanan untuk mereka. Awalnya semua berjalan baik, sampai saya mengalami berbagai keluhan di badan. Badan menggemuk, nafsu makan meningkat, kaki bengkak ketika bangun tidur, cemas setiap saat, pasti berhenti bekerja juga menjadi pilihan yang terlintas. Ya Allah, semangat terus. Tapi situasi keuangan suami saat ini, oh ada suaminya sayang. Ya Allah. Tapi situasi sangat luar biasa ya. Tapi situasi keuangan suami saat ini untuk bisa mengizinkan saya berhenti bekerja, karena kebutuhan anak-anak juga banyak. Saya terpikir untuk memulai melakukan sesuatu yang lain yang sekiranya bisa menggantikan penghasilan saya dari bekerja. Tapi rasanya berat dan terlalu banyak pilihan. Dan di situasi tertentu terlintas seperti saya kehilangan diri feminin saya jika saya melakukan itu. Karena sehari-hari pun saya sudah mengurus anak-anak, tetap bekerja, dan misalnya memulai sesuatu yang lain, rasanya saya ngoyo. Bagaimana selanjutnya saya harus bersikap? Aku aja sampai lemes sih dengernya sayang ya. Yang kamu harus lakukan sekarang adalah, kenapa, pertanyaannya kok bisa sampai kerja 3 shift ini pas sedang ada suami? Apakah ekonominya sedang diuji? Dan kalaupun sedang diuji, apa maksudnya dengan suami belum mengizinkan ya? Ya, suami saat ini untuk bisa mengizinkan, tidak ada lagi perlu izin-izin seperti ini menurut aku ya, kalau situasinya sudah seperti ini. Karena kalau badan kamu nanti yang bobrok, which is sekarang sudah bobrok, nanti yang disalahkan ibu lagi. Pernah dengar nggak begitu sayang? Ya, fokus aja udah sekarang ke mengurus anak. Bilang sama suami, Pak, Mas, sayang, ayah, dada, dedi, aku nggak masalah sebetulnya ya. Gak banyak banget tuh gaji, gak masalah. Yang penting kamu kasih aku segini cukup untuk anak kita dan aku, supaya aku bisa juga mandi dengan tenang. Kalau 3 shift kayak gimana kamu hidup sayang ya? Sangat amat luar biasa ini. Aku kira gak ada suaminya. Kalau gak ada suaminya kan seenggaknya gak ngurusin suami juga. Kalau kayak gini coba pertanyaannya, masih ngurusin suami apa tidak? Kalau jawabannya iya, kamu harus pertanyakan lagi ya, apa yang kamu lakukan ini pahala sih ya. Pahala kan kebanyakan orang bilang gini ya, yang muslimah ya, pahala loh, pahala, memang pahala. Tapi ketika nanti kamu bobrok ya, orang lain tidak akan mengurus kamu dengan alasan pahala sayang. Ini realitanya, sangat disayangkan ya. Kecuali nanti anak-anak kamu sudah besar. Tapi kan anak juga bukan investasi. Jadi tidak bisa kita mengurus anak sampai bobrok, nanti kita mengharapkan ya anak kita yang akan mengurus kita, tidak bisa ya. Jadi kalau kamu mau tetap menjadi perempuan yang tidak tantrum ya, yang feminin, ya saran dari aku seperti itu. Komunikasinya itu kamu tuh helpless ya. Kamu bilang ke suami kamu, aku udah gak kuat banget ini gitu. Kadang-kadang orang lain tidak akan mendengarkan kalau mereka tuh belum ngerasain. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah buatlah suami kamu merasakan. Aku nggak tahu caranya kayak gimana di rumah tangga kamu yang akan bekerja. Buatlah suami kamu merasakan apa yang kamu rasakan walaupun sedikit. Ya, kalau nggak bisa juga, ya udah, kamu komunikasikan, kamu langsung diem aja. Ya, jadi diem sambil
kamu berhenti kerja gitu. Kamu berhenti kerja, nanti uangnya dari mana? Ya dari suami kamu. Walaupun sedikit, jujur ya. Ya, aku perhatikan ini kan dari observasi sekeliling aku. Aku perhatikan dari observasi sekeliling aku, lebih baik uang nggak terlalu banyak, tapi sang ibu ini fokus ke anak, ya, dan ke dirinya sendiri. Anak satu aja kadang-kadang kalau masih bayi, masih toddler, ibunya susah mandi, susah makan, gimana tiga, sayang, ya. Jadi kasihanilah diri sendiri, iya nggak? Oke, jadi mulai dari situ. Mulai dari kamu komunikasi ke suami kayak hopeless ya, kamu bilang, saya aku udah gak kuat banget ini sayang. Aku contohin aja. Jadi waktu itu ada percakapan aku sama suami aku ya. Jadi setelah aku melahirkan, misalkan ya suatu saat nih aku melahirkan, aku akan bilang aku butuh suster buat akunya. Bukan buat anak aku aja, buat akunya. Jadi kalau udah ketahuan misalkan ya aku hamil, kamu lebih baik kamu nabung sebulan aja buat akunya ya, buat aku bengkung perut aku, buat mandi herbal, pokoknya akunya juga mau diurusin. Iya enggak? Ya ada beberapa orang yang punya ibu ya, mertua, tapi kan beda ya sama kita bayar orang gitu untuk diri kita sendiri, karena kadang nih kita dilupakan sebagai ibu gitu ya, padahal perannya sangat penting. Beberapa hari yang lalu aku nonton podcastnya Nikita Willy dengan salah satu psikolog ya. Jadi beliau bilang begini, kadang banyak ibu yang jadi psikotik. Psikotik itu memang kamu ada ya kayak mendengar hal-hal yang tadinya nggak ada gitu ya, physically kamu berubah jadi bukan diri sendiri ya, kayak gitu. Kalau ngaca mungkin ada sesuatunya. Nah itu karena stres dan depresi ya, itu bisa ya memicu psikotik tersebut. Bayangin, itu kalau ibunya belum bekerja. Bayangin kamu udah bekerja ini 3 shift lagi. Jadi kasihanilah diri kamu sendiri ya. Itu saran dari aku. Pertama, kasihanilah diri sendiri. 2, tulis jurnal kamu ini maunya bagaimana. Jadi kehidupan ideal kamu saat ini ya. Contohnya, kehidupan ideal aku saat ini ya, aku ini sebagai Julia adalah suami yang nggak apa-apa kok jarang ngobrol sama aku, jarang, nggak apa-apa. Yang penting suami aku ketika aku panggil langsung ada di situ ya. Jadi suami yang selalu ada untuk aku dan aku yang selalu ada untuk suami. Nafkah dari suami, aku bekerja juga untuk diri aku sendiri, tapi aku tidak mau suatu saat ketika aku mau berhenti bekerja nggak diizinkan, nggak bisa gitu, karena aku yang tahu diri aku ya. Jadi lebih baik sekarang kamu tabung-tabung sedikit-sedikit. Cara nabungnya gimana kak? Kalau aku jadi kamu, aku akan beli emas sedikit-sedikit ya. Nggak usah bilang siapa-siapa termasuk suami. Simpen aja duitnya ya. Jadi kamu beli emas dikit-dikit, kamu taruh lemari. Beli emas dikit-dikit yang murah-murah, kamu taruh lemari. Nah dari situ ya, L ya. Baru setelah kamu punya simpenan sedikit, kamu komunikasi ke suami kamu. Langsung kamu berhenti kerja ya. Berhenti aja, bilang aku gak kuat banget nih mas gitu. Kalau kamu gak didengar, nggak apa-apa, langsung aja berhenti kerja, kan kamu udah ada simpenan tadi sedikit-sedikit ya, udah ada simpenan. Jadi nanti kalau anak kamu butuh apa, kamu bisa kasih sedikit-sedikit dari situ ya. Kan kalau kamu udah di rumah, kamu bisa masak terus ya, kamu udah masak terus tuh ya. Jadi kalau kamu di rumah tuh kamu lebih gampang memanagenya. Dan setelah kamu berhenti kerja 1 bulan pertama, fokuskan untuk merawat diri, fokuskan untuk olahraga, makan yang cukup, karena semua penyakit itu ya kebanyakan kalau tidak dari mutasi gen ya dari kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi gitu ya sayang ya. Lakukanlah itu ya. Jadi apa tadi yang pertama? Saran dari aku adalah dari sekarang tabung. Jadi kuatkan diri kamu dulu sambil kamu journaling ya. Kamu journaling, kamu bilang ya, kamu bicara sama yang di atas ya, tergantung kepercayaan masing-masing. Sambil journaling, sambil tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Pokoknya kalau ada kesempatan sedikit kamu tidur, kesempatan sedikit kamu tidur ya. Jangan scrolling, jangan apa-apa, tidur pokoknya ya. Jadi fokuskan istirahat kamu sambil menabung ya, menabung sedikit demi sedikit. Lalu uang tersebut setelah terkumpul, misalkan ya, oh uang ini terkumpul bisa untuk aku 3 bulan nganggur ya. Kamu bilang sama suami kamu tiba-tiba ya, aku udah gak kuat banget ini kayak gini, lama-lama ini aku bobrok loh. Kalau misalkan mohon maaf ya, amit-amit nauzubillah min dzalik, suami kamu tidak peduli, kamu langsung berhenti aja kerja ya. Urus anak kamu, urus diri kamu, urus diri kamu sampai badan kamu bagus lagi ya, wajah kamu cantik lagi, mental kamu bener lagi. Jadi fokuskan. Jadi 1 bulan ngurus diri sambil ngurus anak, tapi lebih ke diri sendiri ya. Ini bukan egois, tapi kalau kamunya bobrok, nanti siapa yang bisa ngurus anak kamu?
Itu oke. Lalu dari situ, kalau setelah itu ya kamu sudah mempercantik diri, ngomong kamu makin lembut ke suami dan segala macam, suami kamu tidak berubah juga, kalau kamu masih punya orang tua, bicarakan sama orang tua kamu. Karena ini bukan takdir hidup sayang ya. Ya jangan diterima saja gitu, kecuali orang ya, pasangan ya, orang yang di depan kamu ini, pasangan kamu ini mengusahakan kamu juga, itu baru namanya jalan hidup ya. Kalau cuma kamu yang mengusahakannya, ketiga anak ini ya kayak mana ya, bukan jalan hidup itu namanya. Oke sayang ya, seperti itu ya. Ini saran dari aku. Jadi untuk kamu yang relate juga, siapa tahu kamu ada yang ya situasinya mirip-mirip seperti ini, itulah yang kamu harus lakukan. Pertama, istirahat yang banyak dimanapun kamu berada, lagi di kerjaan, kau bisa tiduran sedikit, pulang ke rumah fokusin sama tidur ya. Anak kamu kasih apa kek ya, kamu kasih mainan, kamu kasih apa, yang penting kamu banyakin tidur supaya nggak terlalu bobrok, sambil nabung ya. Selama 3 bulan atau 4 bulan kamu nabung, beli emas sedikit. Menurut aku emas atau uang itu paling benar, tapi menurut aku emas aja ya, lebih gampang. Of course emas yang bisa dijual lagi ya sayang, itu menurut aku ya. Lalu dari situ ya kamu kembangkan lagi nanti ya. Jadi step-stepnya jangan lupa tadi ditulis ya sayang ya. Semoga berhasil, aku doakan dari lubuk hati aku yang paling dalam. Insya Allah pasti bisa bangkit. Dan jangan pernah berserah kalau aduh ini tuh di jalan hidup aku, bukan ya. Dan setelah itu kamu bisa manifest ya, karena kalau manifest itu tidak bisa dalam keadaan kurang. Kamu nggak bisa, kamu lagi merasa sangat amat bobrok terus kamu manifest, nggak bisa. Kamu harus santai dulu ya. Kamu lagi mandi, ini mandi air anget ya, nggak apa-apa. Anak kamu ajak aja tuh mandi ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi seperti itu, bukan untuk menghindari anak, cuma untuk kita ya supaya nggak bobrok. Jadi gitu ya. Semoga sarannya cukup. Sebenarnya aku mau terus-terusan lanjut ngomong, tapi ini udah maghrib. Udah maghrib, jadi aku harus maghriban dulu. Seperti itu ya sayangnya. Semoga terbantu. Kalau masih kurang terbantu, nanti bisa tulis di kolom komentar apa lagi ya, atau langsung aja email ke curhat ke Julia Rimba. Gitu aja. Thank you for watching. Semoga terbantu lagi-lagi.